Masih disiaran langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surata nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. This is one of the panel Smart FM Jogja Radio Business and Inspiration. Yes, my listener, memasuki pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan untuk Anda program Info Bisnis dan Ekonomi. Edisi kali ini Smart Listener 18 November 2021, tepatnya di hari Kamis. Begitu ya. Bersama dengan FKIJK di Bincang Keuangan pada pagi hari ini, Smart Listener pasti nanti akan menghadirkan informasi yang mudah-mudahan selalu menginspirasi Anda setiap harinya. Kita akan hadir ya menemani selama 1 jam mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 nanti pastinya dengan rekan-rekan yang nanti hadir menemani begitu. Kita sapa dulu di sini. Sebelumnya sudah ada Bapak yang pertama ada pimpinan cabang BPD DIY Senopati Bapak Sumarno. Selamat pagi Pak Sumarno. Selamat pagi Mbak Aya, selamat pagi Pak Budi, Pak Yahuda, dan Lismat. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada Kepala Cabang BRI Dana Reksa Sekuritas Regional Jateng dan DIY, ada Bapak Yahuda Nawa Yanukrisna atau kita sapa Bapak Yuda. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi Mbak Aya, selamat pagi Pak Budi, selamat pagi Pak Sumarno, selamat pagi Smart Listeners. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ada Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Budi Saptono. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mbak Aya, Pak Sumarno, Pak Yahuda, dan Smart Listener yang berbahagia. Oke, baik. Sehat-sehat semua ya Pak ya? Itu yang selalu diharapkan. Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk Anda Smart Listener, bagi Anda yang nanti mau bergabung, bisa banget langsung saja melalui SMS atau WhatsApp kami. Kami buka di 081568966666, telepon kami di 0274557760. Sekali lagi di SMS atau WhatsApp kami di 081568966666, atau bagi Anda yang mau mendengarkan kami melalui streaming, bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, di perbincangan kita pada edisi kali ini 18 November 2021 kita akan membahas begitu ya seputar BIK atau Bulan Inklusi Keuangan 2021 yang jatuh di bulan Oktober kemarin begitu ya. Seperti apa sih sebenarnya rangkaian kegiatannya? Mungkin sebelumnya kita sudah pernah ngobrol begitu ya bersama dengan teman-teman di industri asuransi, industri keuangan yang memang ternyata Bulan Inklusi Keuangan ini sangat penting begitu ya. Kita akan ngobrol di sini bersama dengan Pak Sumarno, Pak Yuda, dan juga Pak Budi di pagi hari ini. Baik, sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu nih Pak, sebenarnya dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan tahun 2021 ini kegiatannya apa aja sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari OJK SDI begitu? Monggo silahkan. Baik, terima kasih Smart Listener yang berbahagia, Mbak Aya. Dalam tahun 2021 ini, dalam kegiatan Bulan Inklusi Keuangan, OJK DIY beserta industri tentunya telah melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama, pada tanggal 7 Oktober, kita mengadakan sekolah pasar modal untuk mahasiswa dan umum oleh KSPM UII dan pembukaan rekening saham bersama CIMB Sekuritas yang dilaksanakan pada 7 Oktober ya. Ini ada 153 peserta. Kemudian pada tanggal 12 Oktober sosialisasi kejar pada siswa SMK di DIY dengan tema Ayo PPKM, pelan-pelan kita menabung. Oke. Dan ikuti prokes, kira-kira gitu Mbak. Prokes itu program kewirausahaan. Oke, baik. Yang dilaksanakan ya pada tanggal 2 Oktober. Pesertanya cukup banyak nih Mbak, 445 peserta. Kemudian kita mengadakan webinar dilaksanakan dengan tema perkembangan teknologi finansial dan literasi keuangan bagi generasi melek digital yang dilaksanakan tanggal 15 Oktober. Dihadiri 62 peserta. Ini cukup banyak ini. Saya bacakan semua ya Mbak ya? Boleh, silahkan Pak. Karena informasi ya Mbak, ini sayang kalau nggak diinformasikan. Kemudian nomor 4 itu kita mengadakan webinar kepada mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta dengan tema Fintech, Peer-to-Peer Lending, dan Pegadaian.
yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober, pesertanya 218 peserta. Kemudian masih ada vaksinasi massal, Mbak, bersama Bursa Efek Indonesia dan pembukaan rekening reksadana oleh BRIDS yang dilaksanakan tanggal 26 Oktober. Nah, ini pesertanya cukup melimpah nih, Mbak, ada 1.828 peserta. Kemudian saya lanjutkan, ada yang terakhir ini webinar talkshow dengan tema peran fintech dan perbankan dalam mendukung inklusi keuangan yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober dan dihadiri 178 peserta virtual dan 30 peserta secara fisik. Demikian, Mbak, kegiatan inklusi dan inklusi keuangan. Luar biasa sekali ya Pak ya, bersinergi bersama pastinya. Mudah-mudahan ini juga dari rangkaian acara ini banyak anak muda yang tertarik begitu ya, dan lebih memperhatikan kesininya begitu ya Pak ya. Oke, baik. Tapi sebenarnya kenapa sih Pak rangkaian kegiatan ini tuh dipilih untuk dilaksanakan begitu? Mungkin kalau dari teman-teman industri pasti kan juga setiap instansi punya program masing-masing ya, begitu ya. Walaupun mungkin ada program utama yang dilaksanakan bersama begitu. Monggo silakan. Masih saya jawab, Mbak? Boleh, boleh. Boleh Pak Budi, Mungkin, kemudian nanti disambung Pak Sumarno atau Pak Yuda boleh. Iya, baik. Kegiatan-kegiatan ini merupakan hasil diskusi, Mbak. Yang kita laksanakan dengan diskusi dan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain dengan teman-teman lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, dan stakeholder yang lain, tetapi juga kegiatan ini juga memperhatikan situasi dan kondisi saat ini. Selain itu, kita juga berpedoman pada TOR yang disampaikan oleh kantor pusat untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang dapat kami lakukan selama bulan inklusi keuangan. Memang sebagian besar kegiatan diselenggarakan secara virtual, Mbak, dengan tujuan bisa menjangkau lebih banyak peserta maupun elemen masyarakat untuk turut serta dan aktif di dalam bulan inklusi keuangan. Mungkin dari saya OJK gitu, Mbak, mungkin dari mungkin Sumarno atau Pak Yuda, monggo silakan, Pak. Oke, baik. Kita ke Pak Sumarno dulu, monggo silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Aya. Ya, jadi di samping apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, bahwa Bank BPD pun melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka inklusi keuangan ini cukup banyak ya. Yang pertama ada kita sosialisasi KUR di 17 kecamatan di Kabupaten Bantul itu untuk bulan Oktober. Kemudian kita juga mengadakan berbagai macam webinar itu yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober itu dengan tema pemulihan ekonomi dan digitalisasi sektor pariwisata. Kemudian yang BPD Nyopo Sedulur itu pada tanggal 15 Oktober 2021 itu dengan tema bangkitkan ekonomi DIY, perkokoh permodalan BPD DIY. Kemudian pada tanggal 22 Oktober kita juga ada BPD DIY Nyopo Sedulur. Itu dengan tema Ayo UMKM Bangkit, ada KUR dan PD dari BPD DIY. Kemudian Nyopo Sedulur yang tanggal 29 Oktober itu memperkenalkan pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan di zaman now. Di samping itu juga kita mengadakan roadshow di 12 kelurahan di kota. Ini kita memasyarakatkan laku pandai Bank BPD DIY karena kita ingin mengembangkan jaringan untuk yang di tengah-tengah masyarakat supaya semakin dekat dengan masyarakat. Dan dari 12 kali roadshow ini di 12 kelurahan itu pesertanya tercatat ada 348 orang dan ini merupakan potensi-potensi yang kita harapkan bisa menjadi kepanjakan Bank BPD DIY sebagai agen laku pandai Bank BPD DIY. Kemudian yang juga ini menyasar dalam rangka digitalisasi dan reaktivasi itu untuk menyasar kaum-kaum milenial, kita juga ada melakukan kegiatan unik yang berupa virtual ride dan virtual run. Ini juga peminatnya luar biasa, itu diselenggarakan antara tanggal 23 sampai 31 Oktober kemarin.
Jadi untuk virtual ride itu bersepeda dengan jarak 60 kilo, itu nanti sesampai di finish, untuk di merchant-merchant yang kita tetapkan itu ada sekitar 80 coffee shop yang tersebar di seluruh Yogyakarta ini, itu membeli dengan di situ menikmati menu di situ dengan hanya membayar 1.060 apapun yang dikonsumsi. Oke, baik, luar biasa. Dan ini pesertanya juga luar biasa. Jadi untuk yang virtual ride itu tercatat 700 orang dan yang virtual run itu 500 orang. Dan ini sebetulnya kalau kita buka open itu masih bisa nambah terus juga karena kita membatasi memang supaya dan semua ini kita lakukan memang dalam rangka tujuannya adalah mengenalkan bahwa produk-produk Bank BPDIY maupun dalam rangka kita mengembangkan digitalisasi, karena era digitalisasi sekarang Bank BPDIY juga tetap mengembangkan teknologi untuk terus bisa mendukung transaksi keuangan dengan digitalisasi. Ya, mungkin itu sebagai tambahan, Mbak Aya. Oke, baik, seperti itu. Ini tambahan juga nih dari Pak Yuda, pasti beda lagi. Nah, seperti apa nih Pak Yuda keseruannya begitu? Monggo silakan. Ya Mbak Aya, saya menambahkan tadi sudah disampaikan Pak Budi, tanggal 26 Oktober kami dari BRI dan Reksa Sekuritas turut mendukung Mbak bulan inklusi keuangan ini, khususnya di bidang pasar modal, karena kami bergerak di industri tersebut, pasar modal di bawah koordinasi Bursa Efek Indonesia. Kalau di Yogyakarta ini ada Pak Irfan ya sebagai kepala kantor perwakilan di Yogyakarta. Kami menyelenggarakan tadi mendukung penyelenggaraan vaksinasi. Tanggal 26 Oktober itu ada 2 tempat, 2 lokasi, satu di Kecamatan Kretek, yang satu lagi di Delingo. Pelaksanaannya yang Kretek itu di kantor kelurahan, sedangkan yang di Delingo itu di lapangan, dan minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ternyata masih banyak. Dari pagi itu sudah datang, yang di Delingo itu bahkan dari jam 6 lewat itu dibuatkan tenda di satu dekat lapangan, di satu area lapangan terbuka gitu, masyarakat sudah hadir di situ, antusias untuk mengikuti vaksinasi. Dan mengapa dipilih vaksinasi tadi Pak Budi sudah sampaikan juga, ada pertimbangan-pertimbangan kalau vaksinasi ya karena kita masih dalam kondisi pandemi, kemudian program vaksinasi sedang dicanangkan, terus dikejar target vaksinasi itu, mengapa dilakukan. Dan di Delingo itu kami melihat memang masyarakat terlihat antusias dalam mengikutinya, dari pagi-pagi sudah hadir, kemudian mengikuti tata cara yang disediakan, dan di akhir periode di bagian yang ketiga setelah mendapatkan vaksin, kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan secara ringkas informasi tentang pengenalan tentang pasar modal, tapi ini baru tahap awal ya. Dan di situ kami juga membuka daftar siapa masyarakat yang tertarik mengisi daftar hadir dan sudah mengisi. Kemudian karena bidang pasar modal ini memerlukan literasi dan juga nanti harapannya inklusi, kami siapkan nanti follow up dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi bagi masyarakat yang tertarik yang sudah mengisi daftar itu, kami akan koordinasikan dengan pemerintah kecamatan atau kelurahan setempat untuk di follow up lagi dengan kegiatan semacam pengenalan atau literasi tentang produk-produk investasi khususnya di pasar modal. Itu yang akan kami tindak lanjuti kembali. Kemudian selain kegiatan yang dilakukan bersama FKIJK, kami juga ada kegiatan bersama dengan khusus di bidang pasar modal ya, bersama BRI, kemudian dari IDX atau Bursa Efek Indonesia, KPI dan KSE, berupa webinar atau seminar online dengan beberapa kampus tentang produk investasi pasar modal. Dan juga di tempat kami ada semacam kompetisi bagi beberapa kampus yang mengikuti kegiatan tadi, sampai nanti di akhir Desember itu yang beberapa aktivitas yang kami lakukan di bulan inklusi keuangan.
Demikian, Mbak Aya. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Berarti memang pendekatannya ini kepada masyarakat memang secara langsung ya, Pak ya. Luar biasa sekali. Ini juga sekaligus berarti untuk menyadarkan kepada masyarakat untuk mengingat bahwa ini penting begitu ya. Pentingnya literasi di bidang keuangan begitu ya, Pak ya. Oke, baik. Pak Yuda, Pak Sumarno, dan juga Pak Budi, kita boleh jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua, pastinya masih dengan perbincangan yang menarik. Nanti kita akan sampaikan juga informasi untuk teman-teman smart listener, begitu ya. Silakan, tapi untuk Anda teman-teman smart listener, masih kami buka di via SMS atau WhatsApp kami di 08156896666, telepon kami di 0274 557760, atau bagi Anda yang nanti mau mendengarkan melalui streaming bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Kami masih bersama dengan Pak Sumarno, Pak Yuda, dan juga Pak Budi terkait dengan bulan inklusi keuangan 2021. Tetap di 102,1 Smart FM Yogyakarta. Baik Pak, kita jeda dulu ya Pak ya. Oke. Ya Pak. Coba kegiatan radio. Kalau ngobrol ganggu betul toh, Mbak? Kalau enggak Pak, ini sudah saya turunkan feedernya. Khawatir ganggu, masuk radio kan. Enggak Pak. Ini nanti masih ada beberapa pertanyaan. Ini bagaimana? Oh, oke. Sebentar. Sudah mulai ada yang nanya dari listener, Mbak? Coba saya cek ya. Yeah. Sudah ada, Pak. Tapi nanti kita open di di sesi ketiga ya, Pak ya. Siap. Ini kayak kalau pasar modal ini banyak sekali lagi ngetren nih. Okay, Ya Pak Yuda ya. Ya Pak Budi. Selama pandemi jumlah investornya meningkat Pak Budi. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Karena memang sebenarnya karakter ini anak-anak sekarang kan gitu Pak. Pengennya kerja ringan gajinya gede gitu. Instan ya Pak ya. Malah nggak kerja gitu Pak, duduk-duduk di rumah main gadget dapat duit. Main gadget. Gitu Pak, sekarang kan gitu anak-anak itu. Waduh. Iya. Nah yang berkembang juga kalau anak-anak muda malah sudah berani juga mencoba kripto itu Pak. Tapi ya Pak, sebenarnya kita kalau saya sih kepengennya bukan ngerem ya, tetapi memperingatkan hati-hati. Gitu. Iya betul. Karena sangat fluktuatif gitu. Iya. Pak. Sangat fluktuatif. Itu kalau nggak kuat-kuat jantungnya nanti tahu-tahu kalah ikut 12. Jangan Mbak Aya pemain kripto itu Pak. Enggak sih Pak, saya baru reksadana aja yang dimainin. Oh, reksadana yang aman Pak ya. Iya. Karena masih baru juga, kemudian tapi kan juga sebagai anak muda juga nggak mau ketinggalan ya Pak ya, jadi milih yang aman dulu. Nanti kalau sudah lancar baru nanti yang berikutnya gitu. Tapi kemarin Pak Yuda dari MUI mengeluarkan fatwa haram kripto ya. Iya betul Pak. Memang kripto itu bukan itu ya Pak. Tidak ada underlying-nya sebenarnya. Itu merupakan komoditi Pak, komoditas. Ya komoditi ya betul, komoditas. Bukan currency. Ya bukan currency. Tapi saya setuju yang diharamkan itu kan Pak, resikonya sangat tinggi risikonya. Kalau nggak diharapkan nanti kasihan duit-duitnya umat. Mohon maaf kalau misalnya kan sangat ini ditanamkan di situ itu yang berisiko tinggi. Iya betul. Oke baik Pak, ini masuk lagi ya kita ke sesi kedua. Oke baik.
Masih di 102.0 Smart FM Jogja, Radio Business and Inspiration ya Smart Listener. Masih di perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan FKIJK di Bincang Keuangan pada 18 November 2021. Masih bersama dengan tema kita pada pagi hari ini Smart Listener adalah BIK atau Bulan Inklusi Keuangan 2021 yang ini masih dilaksanakan begitu ya, rangkaian acaranya masih panjang begitu ya. Silakan untuk Anda yang nanti mau bergabung bisa ke WhatsApp atau SMS kami di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 557760, atau bagi Anda yang mau mendengarkan kami melalui streaming bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, kita masih ngobrol bersama dengan Pak Sumarno, Pak Yuda dan juga Pak Budi Saptono begitu ya, terkait dengan bulan inklusi keuangan. Kalau sudah dijabarkan banyak sekali kegiatannya, luar biasa sekali, sebegitu dekatnya begitu ya dengan masyarakat, saking pengennya untuk supaya teman-teman bisa membuka pikiran teman-teman untuk berliterasi di bidang keuangan begitu ya. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya harapan utamanya ke depannya dengan diadakannya bulan inklusi keuangan ini? Mungkin boleh dari Pak Budi dulu, monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak Aya. Dari regulator kami OJK kita akan terus melaksanakan ini bulan inklusi keuangan. Kita berharap program ini bisa continuous ya. Karena program ini bagaimana tugas kami salah satunya adalah mengembangkan industri jasa keuangan. Kita akan mengajak industri untuk terus meningkatkan literasi kepada masyarakat dan inklusinya dengan produk-produk yang mereka miliki. Tentunya dengan semakin terluasnya informasi ini nyampe ke masyarakat, diharapkan nanti akan banyak masyarakat kita yang sadar mengenai keuangan. Mereka sadar menggunakan keuangan produk-produk dengan baik dan akan pintar atau pandai memilih mana yang aman dan mana yang tidak aman. Karena seperti kita kan sering ketemu banyak kasus yang menjadi membebani masyarakat karena masyarakat tidak cerdas memilih investasi yang aman. Nah, kami berharap bulan industri keuangan, inklusi keuangan ini bisa meningkatkan inklusi dan literasi keuangan dari masyarakat mengenai produk-produk dari industri keuangan di Indonesia. Di samping itu bisa mencapai target sebesar 90%, Mbak, untuk tahun 2024. Kira begitu beberapa kalian, Pak. Oke, baik. Kalau dari Pak Sumarno seperti apa nih, Pak? Jadi dengan adanya inklusi keuangan ini, kami memang bahwa ini kan menjadi sebuah momen bagaimana kita berkreativitas di sektor perbankan untuk bisa lebih mendekatkan kepada masyarakat. Betul. Dengan adanya kegiatan-kegiatan itu memang banyak hal yang bisa kita peroleh. Yang pertama tentunya seperti kita mengadakan istilah akuisisi rame-rame merchant di Yogyakarta ini selama bulan Oktober ini kita menambah 1.850 merchant. Jadi ini sesuatu banget bagi kita, artinya menambah bahwa kita telah semakin dipercaya semakin oleh masyarakat. Kemudian dari kegiatan yang lain seperti untuk kita sosialisasi laku pandai ini ke depannya ini bahwa ini diharapkan setelah banyaknya laku pandai di masyarakat, tentunya ini juga akan membantu terutama pemerintah, terutama karena di laku pandai kita itu diberi sarana untuk membayar pajak, retribusi, dan lain sebagainya yang tentunya itu akan bisa membantu pemerintah dalam hal memperoleh pendapatan asli daerah. Oke, baik. Seperti itu kan dari Pak Sumarno pasti Ya, itu mungkin yang berbeda saya sampaikan, Pak. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Yuda. Seperti apa nih Pak Mbak Aya. Yuda tanggapannya ke depannya dengan kegiatan ini begitu? Ya, Monggo silakan. kami dari sisi industri investasi pasar modal khususnya melalui kegiatan inklusi, bulan inklusi keuangan ini, tentu saja harapannya tadi Pak Budi juga sampaikan menginformasikan ke masyarakat supaya masyarakat itu lebih berhati-hati lagi khususnya di bidang investasi ya, terkait investasi. Jadi ada banyak penawaran investasi dan masyarakat diharapkan semakin memahami bagaimana cara mengetahui investasi itu benar atau itu bukan
suatu investasi yang benar, hanya bohong-bohongan. Dari OJK sendiri sudah mendukung juga dengan berbagai macam program informasi tentang investasi supaya masyarakat terhindar dari adanya penipuan investasi. Dan kalau boleh kami sampaikan kembali, ketika masyarakat mendapatkan penawaran-penawaran investasi, sebaiknya berhati-hati. Antara yang dilihat apa? Yang dilihat misalnya dari sisi logis tidaknya penawaran itu. Jadi penawaran investasi yang biasanya berujung penipuan itu sering atau mungkin akan selalu ditawarkan dengan iming-iming imbal hasil yang tinggi, Mbak. Ya, jadi misalnya sebulan atau bahkan mungkin sehari ya dapat sekian persen, sebulan sekian persen. Mungkin ada yang menawarkan katakanlah ya, misalnya sebulan 5%. Masyarakat mesti berpikir kalau 5% sebulan aja, itu berarti setahun berapa sih? Setahun berarti 60%. Iya betul. Bayangin aja 60% ada nggak produk investasi yang begitu. Terus lagi ditambah risikonya kecil misalnya, atau nggak ada risikonya, itu justru masyarakat Perlu hati-hati sekali dicurigai nih. ya Iya, Pak ya? betul. Cara paling aman gimana? Cara paling mudah membandingkannya dengan produk yang banyak dikenal, misalnya di perbankan. Perbankan itu ada deposito, atau kalau pemerintah sekarang di pasar modal yang banyak ditawarkan juga ada obligasi retail atau sukuk retail. Itu kan imbal hasilnya kita tahu saat ini mungkin ya yang seri-seri kalau sukuk retail kemarin sekitar katakanlah misalnya sekitar 4%-an. Mungkin di perbankan juga kalau deposito mungkin lebih kurang ya, mungkin sekitar itulah 3-4%. Itu termasuk yang banyak diketahui. Nah, masyarakat bisa gunakan itu sebagai acuan. Kalau ada produk yang menawarkan lebih tinggi dari itu, berarti tingkat risikonya mestinya jauh lebih tinggi. Nah, tingkat risiko itu apa? Risiko itu ya perbedaan antara ekspektasi dan realisasinya. Satu produk yang menawarkan imbal hasil yang tinggi, mestinya dia ada risikonya yang tinggi. Nah, itu yang perlu dicatat. Jadi kalau mendapat penawaran investasi yang imbal hasilnya tinggi, risikonya rendah atau mungkin bahkan nggak ada, itu justru patut dipertanyakan. Kemudian yang berikutnya lihat legalitasnya. Dari OJK sudah menginformasikan juga adanya kontak nomor kontak yang bisa dihubungi mungkin dari tempat-tempat lain juga ada tentang bagaimana kita bisa mengkonfirmasi atau mendapatkan informasi apakah perusahaan ini secara legal benar apa enggak izinnya. Jangan sampai misalnya hanya menggunakan izin SIUP aja, SIUP aja. Karena di industri, khususnya misalnya di pasar modal itu harus ada perizinan khusus dari OJK bagi perusahaannya, baik produknya sendiri pun juga harus mendapatkan pernyataan efektif dari OJK misalnya. Itu hal-hal yang mesti diketahui oleh masyarakat. Dan harapannya ke depan kasus-kasus penipuan itu bisa berkurang karena masyarakat semakin mengetahui, bisa membedakan mana yang benar mana enggak. Demikian, Mbak. Baik. Oke, baik, menarik sekali nih ya Pak Yuda ya. Tapi mungkin saya boleh menambahkan nggak ya Pak ya, terkait dengan mungkin literasi ini, kemudian apa yang tadi sudah disampaikan Pak Yuda. Ini sebenarnya sudah disampaikan ke masyarakat belum sih? Maksudnya untuk teman-teman yang awam gitu, bahwasanya ya memang harus berhati-hati dalam memilih produk-produk investasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dari teman-teman industri keuangan sendiri, ini bagaimana sih menyampaikannya supaya langsung kena ke masyarakat gitu. Kadang-kadang kan kalau masyarakat untuk misalnya harus baca-baca dulu, harus ikut webinar dan lain sebagainya, mungkin akan lebih malas daripada jauh lebih rajin kalau misalnya disampaikan secara langsung begitu Pak. Ini sudah sampai masyarakat belum sih sebenarnya informasi ini? Monggo silakan Pak Yuda. Ya Mbak, kalau dari kami di industri pasar modal, kami bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan juga dengan OJK, paling sering menyelenggarakan kegiatan semacam, kalau di kami istilahnya ya, sekolah pasar modal atau seminar pasar modal yang bisa diikuti oleh umum atau bekerjasama dengan kampus-kampus. Nah, di situ kami juga gunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi ke masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Cara yang lain ya juga melalui kegiatan-kegiatan seperti di bulan inklusi keuangan tadi, misalnya lewat program vaksinasi yang nantinya kami akan tindak lanjuti lagi dengan kegiatan pengenalan lebih lanjut di tingkat kecamatan atau kelurahan yang kemarin ikut,
Itu sebagai salah satu jalan untuk menyampaikan informasi tadi agar masyarakat tidak mudah untuk kena kasus-kasus penipuan di bidang investasi. Itu antara yang kami lakukan, Mbak Aya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuda penyampaiannya begitu ya. Baik, Pak Sumarno, Pak Budi dan juga Pak Yuda, kita boleh jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi ketiga, masih ada juga pertanyaan-pertanyaan yang belum kita sampaikan. Kemudian di sini juga sudah banyak sekali teman-teman yang masuk di WhatsApp begitu ya. Selain ini mungkin kita bisa bacakan juga untuk teman-teman yang lainnya juga masih kami tunggu. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi untuk bergabung di 0815 689 6666. Telepon kami di 0274 557760 atau bagi Anda yang mau mendengarkan melalui streaming bisa di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Masih bersama kami di tema kita pada pagi hari ini adalah Bulan Inklusi Keuangan 2021 bersama dengan FKIJK di Bincang Keuangan. Dan ada jeda. Udah. Kamu jeda Pak. Kalau mau ngomong takut masukin. Tapi memang ya Pak Marno, Pak Yudas, ini luar biasa ya. Anak-anak sekarang kan dengan kemajuannya teknologi ini luar biasa. Industri dari produk dari industri itu cepat ditangkap gitu. Iya, betul. Ini program Yuk Nabung Saham juga luar biasa ya Pak, ini trennya terus meningkat terus gitu. Tapi memang ya itu ini Mbak Aya, kita tuh kan yang kalau bulan-bulan lalu kita kan gencar mensosialisasikan mengenai investasi bodong itu loh. Nah ini kan sekarang sudah masyarakat sudah mulai paham ya. Alhamdulillah kalau mulai banyak berkurang ya kasus-kasus itu gitu. Tapi memang industri yang baru ini memang disasarnya memang untuk anak muda ya Pak ya, untuk milenial ya, maksudnya seperti kripto, reksadana, kemudian mungkin ada P2P lending dan lain sebagainya. Ini memang kalau saya lihat kayaknya yang megang memang anak muda ya Pak ya. Itu ada dua Mbak, kalau kita bisa melihat dua sisi ya. Satu sisi anak muda sebagai objek, artinya juga di situ ada pelatihan lah, pembelajaran. Anak muda kan semangat pengen tahunya tinggi, nah itu merupakan pasar potensial untuk kita garap sehingga nanti banyak investor-investor. Sekarang baru berlatih ya Pak Yuda, ya Pak Marno, anak muda sekarang mungkin masih kecil-kecil lah, tapi kan mereka masuk kan gitu, sudah mau aware, sudah mau mengerti. Nah, kan biasa anak muda mungkin menyisihkan dari uang sakunya itu mereka mau investasi gitu. Sehingga nanti memang satu lagi harapannya nanti anak muda sebagai pemain, bukan hanya sebagai objek. Yang kita membuka lapangan kerja kira-kira gitu. Ya, salah satu Pak, tantangan bagi kita karena lag antara generasi tua dan muda ini sekarang sangat semakin lebar ya. Ya, jadi kita edukasi untuk terkait penggunaan kris contohnya itu kan untuk yang baby boomer istilahnya itu kan susah untuk berapa. Tapi kalau yang muda-muda itu kan langsung cepat. Nah, itu kita harus ngimbangi yang bawah, tetapi yang sementara pelaku ekonomi sekarang masih banyak yang terutama untuk yang UKM kecil itu. Oke, baik. Pak Sumarno, Pak Budi, Pak Yuda, kita masuk ya di sesi ketiga. Masih di 102.0 Smart FM Jogja, Radio Business and Supervision yang Smart Listener. Kita masih di perbincangan kita pada pagi hari ini di Bincang Keuangan bersama dengan FKIJK. Dengan tema kita adalah Bulan Inklusi Keuangan 2021. Silahkan untuk Anda yang belum mengirimkan WhatsApp-nya ya, Anda boleh bertanya atau mungkin boleh menambahkan cerita begitu ya terkait dengan Bulan Inklusi Keuangan yang mungkin sudah Anda ikuti juga. Silakan di 0815896666, telepon kami di 0274557760. Atau bagi Anda yang mau bergabung
dan mendengarkan melalui streaming bisa di bit.ly/streamingKG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, kita masih berbincang bersama dengan Pak Sumarno, kemudian ada Bapak Yuda dan juga Pak Budi begitu ya. Terkait dengan bulan inklusi keuangan, kalau tadi sudah dijabarkan bermacam-macam kegiatan dan rangkaian acara yang melibatkan masyarakat juga begitu ya, sekaligus untuk pendekatan kepada masyarakat. Tapi ini apa sih sebenarnya ya Pak Budi dulu deh, rencana dari OJK sendiri untuk target kedepannya di bulan inklusi gitu. Tapi sebelumnya bulan inklusi tahun lalu dan ini sama nggak sih Pak? Kan sama-sama di masa pandemi ya. Monggo silakan. Iya, baik Ibu. Sebetulnya bulan inklusi keuangan kan dari tahun ke tahun akan terus berjalan. Tentunya tidak akan sama, akan terus berkembang dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini gitu, atau saat itu. Kalau kamu seperti tadi kita diskusi kita tahun lalu kan kita menggencarkan investasi bodong istilahnya gitu ya, yang familiar. Nah, sekarang ini sudah alhamdulillah banyak masyarakat yang sudah mulai pintar untuk memilih investasi sehingga mereka sudah terhindar. Mereka banyak menggunakan sarana-sarana yang legal gitu, seperti di pasar modal atau di dalam deposito atau yang lain gitu. Nah, kita bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan dan instansi lain, Mbak, seperti kementerian dan terkait lainnya. Kita terus menginisiasi adanya BIK ini sehingga bisa berlanjut atau berjalan secara kontinu. Karena ada beberapa manfaat dari yang bisa kita peroleh dari diselenggarakannya bulan inklusi keuangan, Mbak. Antara lain membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat. Kemudian kita bisa mengkampanyekan budaya menabung di berbagai sektor industri jasa keuangan. Kemudian kita meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan. Kemudian mendorong pembukaan rekening serta penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan. Kemudian kita bisa mempublikasikan dan mengoptimalkan program-program inklusi keuangan seperti simpanan pelajar, kemudian kalau dulu ada OSO ya, one student, one account, atau sekarang kita istilahnya kita terkenal lebih dengan PEJAR, kemudian layanan keuangan tanpa kantor, kemudian layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka inklusi keuangan ya atau laku pandai. Kemudian ada juga layanan keuangan digital ini yang sekarang lagi ngetren. Ada asuransi mikro, reksadana mikro, dan kredit ultra mikro. Itu beberapa manfaat yang bisa kita berikan. Kemudian bulan inklusi keuangan juga merupakan salah satu contoh kegiatan positif dan kontributif untuk mendorong berbagai program pemerintah, khususnya dalam situasi yang sulit saat ini, gitu loh, Mbak. Sehingga menurut kami perlu untuk dilaksanakan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Baik, Pak Sumarno, Pak Budi, dan juga Pak Yuda, kita boleh masuk ke WhatsApp dulu, boleh ya? Karena Silakan. sudah ada banyak teman-teman yang bertanya di sini. Mungkin kita bacakan dulu. Saya izin bacakan ya, Pak ya. Di sini sudah ada yang bergabung. Selamat. Oke, sebentar. Selamat pagi Smart FM. Apakah selama bulan inklusi keuangan ini ada kegiatan menitik beratkan pada teman-teman millennials gitu ya, karena di masa pandemi, kemudian di masa depan juga mereka yang mewarisi jalannya ekonomi baik untuk diri mereka sendiri maupun negara. Dari Mas Adi di Gejayan, monggo silahkan, boleh ditanggapi Pak Sumarno, Pak Budi, Pak Yuda. Mungkin ke Pak Yuda dulu, monggo silahkan Pak Yuda. Ya, Mbak Aya. Tadi kami informasikan kalau dari kami di industri pasar modal bersama OJK Bursa Efek Indonesia, kami selenggarakan untuk generasi milenial, khususnya yang masih ke kuliah, kami ada kegiatan-kegiatan webinar, sekolah pasar modal, kemudian juga kami dari masing-masing industri punya fasilitas online, media sosial, itu juga diinformasikan di situ, informasi-informasi termasuk tadi tentang investasi, menghindari penipuan investasi, kemudian kalau di pasar modal ya tentang produk-produk pasar modal apa yang ada itu bisa diakses melalui media sosial yang ada di masing-masing perusahaan di industri kami di pasar untuk pasar modal ya. Kemudian dari
beberapa perusahaan di industri kami dan juga di IDX, Bursa Efek Indonesia, itu rekan-rekan milenial atau smart listeners yang tertarik untuk belajar lebih lanjut bisa coba cek di web dari perusahaan-perusahaan di industri ini. Akan ada informasi-informasi juga di situ, misalnya tentang belajar tentang produk pasar modal itu apa saja sih, saham, obligasi, ada reksadana. Dari masing-masing perusahaan di websitenya mereka sediakan informasi yang bisa dipelajari bagi yang ingin belajar. Ada juga yang menyediakan fasilitas untuk kelas online atau belajar secara online yang disediakan itu bisa dijadikan sarana bagi smart listeners yang tertarik untuk belajar, masuk ke website, kemudian mendaftar dan belajar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk-produk khususnya kalau kami di pasar modal. Demikian Mbak ya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Sumarno atau Pak Budi mau menambahkan? Monggo silakan. Saya menambahkan Mbak Aya, jadi untuk kita sendiri, untuk yang khusus kegiatan diarahkan untuk kaum milenial itu tentunya seperti apa yang tadi saya sampaikan. Pertama virtual ride dan virtual run ini memang kita yang betul-betul sasar adalah kaum milenial. Jadi mereka yang ikut adalah rata-rata kaum milenial karena di situ kita memasyarakatkan bagaimana bertransaksi harus, karena itu disyaratkan bahwa setiap peserta itu harus melakukan transaksi melalui QRIS yang kita pasang di sana. Nah, kemudian yang kedua yang kegiatan milenial adalah kita mentargetkan untuk satu siswa satu akun. Itu kan itu merupakan suatu potensi nanti untuk ke depan supaya mereka lebih dekat dengan sektor keuangan, artinya khususnya perbankan. Ya, mungkin itu yang bisa ditambahkan, Mbak. Oke, baik. Dari Pak Budi mungkin? Jadi Mbak, ini selama bulan Oktober itu ada 7 kegiatan itu dihadiri anak muda semua ini. Wartawan daerah dengan kepala eksekutif juga yang datang, wartawan-wartawan muda. Kemudian sekolah pasar modal untuk mahasiswa ini jelas ya Mbak ya. Kemudian vaksinasi massal bersama dengan BRIDS ya Pak, waktu itu juga ini pesertanya anak muda ini bahkan yang paling banyak dari 1.828 itu sebagian besar anak-anak muda ini, sehingga sebetulnya 7 aktivitas selama tahun 2021 ini memang sasaran kita anak-anak milenial yang betul-betul akrab dengan teknologi gitu. Kalau saya kan sudah tidak akrab lagi, baru membaca 2-3 kali baru mudeng gitu. Anak muda sekarang belum baca sudah mengerti. Loh, dari mana aku ngeliat pintas sudah tahu, nah itu loh Pak. Itu yang bedanya gitu. Jadi tadi pertanyaan tadi Mbak, sebetulnya hampir aktivitas bulan inklusi keuangan itu menyisir anak-anak milenial. Kira-kira gitu. Oke, baik. Pak Budi, Pak Yuda, dan juga Pak Sumarno, kita kembali jeda dulu boleh ya? Nanti setelah ini kita lanjutkan di sesi yang terakhir. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penanya lagi yang belum kita jawab. Begitu ya, PR kita masih panjang gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi terakhir untuk Anda smart listener juga masih ada waktu. Silakan, masih ada waktu 12 menit lagi untuk bergabung di 0815 689 6666. Kami segera kembali. Anak-anak muda sekarang luar biasa nih, Pak Parno, Pak. Cepat nyanu, Pak. Cepat nyantol, Pak. Setiap hari pegangnya ini, Pak. Betul. Jadi informasi itu cepat sekali ya. Cuman memang ini Pak Marno, Pak Yuda, kalau di dalam ini yang perlu kita, ini mungkin saya salah ini, tapi saya mencoba memahami gitu. Kadang-kadang anak-anak muda itu jadi terperangkap dengan teknologi. Mereka, kamu kenapa, misalnya ini dari diskusi, saya pernah melakukan diskusi dengan anak muda, kamu kenapa nggak cari kerja? Nggak usah, aku sekarang gini aja. Dia dengan modal laptop atau HP, terus membuat software gitu, software kecil-kecilan. Nah, dia berharap dari yang dia lakukan itu bisa menghasilkan. Nah, dia kejebak gitu loh, bahwa dia itu programnya itu tidak banyak peminat. Nah, ini kan yang perlu hati-hati, karena kan nggak jelas nih Pak. Yang ada kan di benak dia, kita nggak ngerti apa yang mau dipasarkan atau yang dijual itu. Kemudian yang satu lagi yang ini, anak muda yang tidak menguasai teknologi ini loh, yang
kita mau kemanakan itu loh, Pak. Gitu, Pak. Iya, betul. Kalau yang paham teknologi tadi, Pak, betul, Pak. Gampang mereka membuat ini, membuat program ini, software ini menghasilkan uang lah. Nah, yang ilmu cekak ngeten lho. Gimana, Mbak? Hai. Tapi nanti Pak, akhirnya ikut arus kok itu, Pak. Ngoten Nanti nggih, Pak. terus walaupun dia itu mungkin lambat karena kayaknya teknologi itu tuh memaksa sekarang. Gitu. Iya. Iya sih, Seperti memang. kita aja kan begitu masuk dengan sedikit-sedikit perbaikan, lama-lama orang begitu mengenal karena gini, prinsipnya kan dengan teknologi ini menjadi semakin lebih mudah. Begitu orang mengenal lebih mudah, otomatis akan ikut mengalir. Cuma mungkin tinggal waktu, Pak. Oke, baik. Pak, saya izin bacakan Monggo. adlibs dulu ya, sebentar. Iklan. Iya, masih iklan Pak, sebentar ya. Smart Listener, tahun ini Ngayog Jazz memilih tagline tetap ngejazz lan waspodo, atau dalam bahasa Indonesia berarti tetap ngejazz lan waspada. Tagline ini diambil dari peribahasa Jawa, tetap eling lan waspodo, atau tetap ingat dan waspada. Melalui tagline ini, Ngayog Jazz mengajak para pelaku festival pertunjukan, musisi dan juga penikmatnya untuk terus berkreasi tetapi tetap waspada dan selalu menjaga keselamatan bersama di tengah pandemi yang belum selesai. Demi menambah semarak pelaksanaannya, Ngayog Jazz 2021 akan diawali dengan serangkaian acara. Yang pertama ada workshop Reriungan, sebuah wadah bagi beberapa komunitas jazz untuk berkumpul, berbagi dan juga berbagi pengetahuan serta berkarya bersama musisi jazz Sri Hanuraga, peraih AMI Awards untuk artis jazz instrumentalia terbaik 2016. Dan workshop ini juga akan dilaksanakan secara daring, Smart Listener, selama 1 bulan sebelum pelaksanaan Ngayog Jazz. Kemudian hasil kolaborasi mereka kemudian akan dipresentasikan di Ngayog Jazz 2021. Kemudian Smart Listener ada juga lekasan Ngayog Jazz di 16 dan 18 November 2021 dan ngobrol ngalor ngidul kanan kiri atas bawah luar dalam tentang Ngayog Jazz 2021 yang akan dipandu langsung oleh MC Ngayog Jazz, kemudian menghadirkan karya-karya dari komunitas-komunitas jazz Jogja, dan acara ini akan disiarkan langsung melalui channel YouTube Ngayog Jazz. Kemudian Smart Listener ada konser hybrid, daring dan luring. Dan ini dapat disaksikan secara daring dan luring pada Sabtu Kliwon 20 November 2021, disiarkan langsung dari Dusun Karang Tanjung, Desa Pandawa Harjo, Ngaglik, Sleman, dan menampilkan sejumlah musisi ternama seperti Krakato Etno, Balawa dan Brayat Endah Laras, kemudian Mita Absen dan Jogja Team, ada Mike Diovero, Olaf Keus, Kubas Koronski, kemudian Ko Etnika dan Penny Chandrarini, kemudian Pemani dari Prancis, Mario Zwinskle dan juga Noto dan Swinga Yoga, serta tentunya komunitas jazz Nusantara. Ngayog Jazz 2021 dapat disaksikan secara langsung terbatas di lokasi dengan cara membeli tiket terlebih dahulu seharga Rp50.000 per orang dan bisa didapatkan di aplikasi Visiting Jogja. Tiket ini juga nanti akan dapat ditukarkan dengan paket produk UMKM Desa Karangtanjung. Kemudian masyarakat yang ingin menonton langsung juga wajib memenuhi syarat seperti berusia di atas 12 tahun, sehat jasmani dan rohani, telah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap, dan bersedia menerapkan standar protokol kesehatan yang berlaku selama berada di lokasi. Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di website di www.ngayogjazz.com ataupun di Instagram @ngayogjazz. Ngayog Jazz 2021 didukung oleh Smart FM Yogyakarta dan Sonora FM Yogyakarta. Baik Pak Sumarno, Pak Budi, Pak Yuda, ini 30 detik lagi kita masuk ya.
Masih di 102.1 Smart FM Jogja, Radio Business and Inspiration. Ya, Smart Listener, masih di program perbincangan di Bincang Keuangan bersama dengan FKIJK. Di edisi kali ini Smart Listener 18 November 2021. Kita masih ngobrol bersama dengan rekan-rekan di Bincang Keuangan pada pagi hari ini, masih bersama dengan Pak Sumarno, Pak Yuda dan juga Pak Budi. Baik, Pak, kita masuk ke WhatsApp lagi yang sudah bergabung, boleh ya? Di sini sudah ada dari sebentar. Oke. Ada dari Ibu Rahayu. Pertanyaannya adalah menarik sekali Pak, ini obrolannya, saya masih awam terkait dengan literasi keuangan, tapi ini menjadi terbuka gitu ya. Saya boleh usul nggak Pak, ini untuk industri keuangan mungkin lebih dibanyakin kegiatan pendekatan kepada masyarakat biar kami lebih tambah merasa aman dengan teknologi digital keuangan, seperti itu. Monggo mungkin boleh ditanggapi Pak Yuda, Pak Sumarno atau Pak Budi? Monggo Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rahayu. Ini saran yang bagus. Tentunya kita OJK terus mengadakan program-program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat itu bisa memanfaatkan produk dengan aman gitu. Di samping pada masyarakat, kita juga mengajak industri untuk terus melakukan hal yang sama kepada nasabah-nasabahnya, sehingga ada dua jalur, Mbak. Di samping OJK langsung ke masyarakat, juga teman-teman dari industri seperti dari pasar modal, dari asuransi, dari perbankan, untuk mereka mengajak, Mbak. Seperti yang dilakukan BPD dengan GRIS-nya, dengan pendekatan ke nasabah-nasabah di pasar. Di antara kegiatan-kegiatan itu, teman-teman industri selalu mengingatkan hati-hati untuk tidak terjebak dengan investasi bodong, itu berhati-hati. Apalagi kalau sekarang mungkin yang mungkin masih digandrungi anak muda seperti kripto ya Mbak ya. Kripto itu hati-hati sekali, itu kan sangat berisiko tinggi. Karena kapan itu ada yang, saya membaca salah satu artikel yang sempat mereka kalah 400 juta hanya dalam hitungan menit. Nah ini kan sangat berisiko. Nah ini hal-hal yang demikian kita akan terus lakukan. Ini juga terima kasih Ibu Rahayu. Mudah-mudahan ini mungkin Ibu juga antara milenial dan ini ya, karena ada mungkin sudah punya putra-putra untuk mengingatkan agar berhati-hati. Mungkin demikian. Mungkin Pak Marwan atau Pak Yuda menambahkan. Masing-masing 1 menit boleh ya Pak ya, karena waktunya terbatas dan masih ada pertanyaan yang belum kita jawab soalnya. Monggo silakan. Mau lanjut atau mau menanggapi juga? Saya kira hanya menambahkan sedikit bahwa ini kan sebagai suatu momentum awal, tapi kita tetap akan berusaha untuk terus mendekatkan kepada masyarakat. Artinya bulan inklusi ini sebagai momentum awal, sehingga kita nanti terus melaksanakan promosi, pendekatan, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk digital sekarang ini. Mungkin itu. Oke, baik. Baik, seperti itu Bu Rahayu, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada Mbak Risa gitu. Selamat pagi, saya Risa di Bantul. Dalam 1 dekade ini OJK seperti apa sih pencapaiannya dan terkait dengan hal-hal yang mungkin masih belum masuk dalam capaian apa yang nanti akan ditindaklanjuti begitu. Kemudian saya juga mau tanya nih Pak, agak melenceng dari tema terkait dengan maraknya pinjol ini khususnya masyarakat DIY. Jika ingin melakukan pelaporan ini bagaimana sih caranya, rumit atau tidak begitu? Monggo silahkan. Tadi yang pertama gimana Mbak? Pertanyaan bisa diulang. Pencapaian 1 dekade dari OJK ini seperti apa begitu Pak? Oke, baik. Ini nanti mungkin Mbak Risa ini mohon maaf kalau nanti bisa kami diberikan nomor WA-nya atau alamat yang bisa dihubungi, sehingga nanti bisa kita berikan yang data yang lengkap lah. Karena pertanyaan yang pertama ini saya tidak menyiapkan datanya ini kebetulan ini. Ini mohon maaf ya Mbak Risa. Tapi insya Allah akan kita sampaikan nanti mungkin mulai Mbak Yaya. Untuk pinjol. Nah, untuk pinjol itu kita sudah melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat, baik itu kepada mahasiswa, kepada
aparat, bahkan kepada aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan para hakim, kita sudah melakukan sosialisasi agar mereka paham apa itu investasi ilegal, apa itu masyarakat, dan kriteria korbannya. Sehingga kita bisa sama-sama bekerja sama untuk sama-sama memprotek, melindungi. Mungkin kalau Bapak dan masih ingat mengenai kasus yang menimpa first travel dan sebagainya, ini kan suatu langkah yang sangat merugikan masyarakat. Ini hal-hal yang demikian sekarang sudah mulai kita minimize, Mbak. Terutama pinjol. Sekarang kan kalau kita belakangan ini, OJK sudah bekerja dengan Kominfo kan sudah menutup banyak sekali yang tidak berizin, ya, yang tidak berizin, perusahaan yang tidak berizin. Nah, ini sudah kita tutup cukup banyak, meskipun setelah ditutup akhir lagi, tetapi OJK dan Kominfo tidak bosan-bosannya untuk terus melakukan seleksi perusahaan-perusahaan yang tidak berizin untuk tetap kita ambil tindakan yang tegas, sehingga perlindungan masyarakat mulai dirasakan. Kemudian juga investasi bodong terus kita informasikan kepada masyarakat agar masyarakat berhati-hati, seperti tadi disampaikan Pak Yuda mengenai kriteria atau sweetener yang ditawarkan yang di luar kewajaran, itu kan indikasi investasi bodong. Mungkin begitu ya, Mbak. Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Ini masih ada 2 pertanyaan, tapi pertanyaannya hampir sama. Saya ringkas saja. Dari Mas Awan di Panembahan dan juga ada Mas Nanda di Bantul. Mau tanya Pak, apa tujuan utama dengan diadakan bulan inklusi keuangan ini bagi masyarakat umum yang masih awam? Kemudian sebenarnya manfaatnya untuk masyarakat apa sih begitu? Monggo silakan, boleh ditanggapi, boleh Pak Budi dulu, nanti dilanjut Pak Sumarno dan Pak Yuda. Monggo silakan. Baik, terima kasih Mas Awan dan Mas Nanda ya. Ini terima kasih pesertanya. Seperti tadi kami sampaikan bahwa manfaat yang bisa diperoleh ke masyarakat pertama dengan bulan inklusi keuangan, pertama membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat. Mungkin kita paham kalau beberapa tahun yang lalu itu hampir tidak ada milenial yang menanam investasi di saham. Nah, sekarang sudah banyak ya Pak Yuda ya, banyak sekali masyarakat kita, generasi muda kita yang menabung saham, kira-kira gitu. Kemudian kita mengkampanyekan budaya menabung di berbagai sektor industri jasa keuangan. Kemudian meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan. Sekarang masyarakat sudah paham apa itu asuransi, apa itu pasar modal. Kalau dulu kan yang tahu tuh hanya bank dan bank dan bank. Gitu nggih Pak Marto. Dulu yang lebih familiar gitu. Kemudian ini yang lebih lagi mendorong pembukaan rekening serta penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Di bulan inklusi keuangan itu peningkatan rekeningnya cukup banyak. Tadi program Kejar atau OSO ya Pak Marno ya, cukup banyak sekali trennya. Untuk tahun ini meskipun tidak besar, tetapi tabungan yang berhasil dihimpun dalam satu bulan itu mencapai 2.355 juta, berarti kan 2,3 T ya. Kemudian ada deposito 940 juta, dan kreditnya ada 71 triliun dalam satu bulan. Ini kan luar biasa ini. Oke, baik. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Boleh ditanggapi Pak Sumarno dan Pak Yuda? Monggo silakan. Pak Yuda dulu. Terima kasih Mbak Ya. Dari kami tadi Pak Budi sudah sampaikan yang diharapkan literasi dan inklusi tentu saja. Literasi masyarakat mengenal, kemudian inklusi bisa mengakses dan memanfaatkan jasa yang ditawarkan di industri keuangan. Dan industri keuangan itu sangat luas, mulai dari perbankan, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan sebagainya. Itu diharapkan masyarakat semakin terbuka aksesnya dan semakin mudah juga memahami, tingkat pemahamannya lebih baik atau lebih smart dalam memilih produk-produk layanan jasa keuangan. Itu yang diharapkan tentu saja. Dan semakin hari datanya semakin meningkat. Tadi Pak Budi sudah sampaikan, contohnya di pasar modal, itu perkembangannya beberapa tahun terakhir ini, bahkan di masa pandemi semakin tinggi, karena akses terutama melalui
digital, fasilitas digital itu sangat membantu Mbak. Jadi akses dari lewat fasilitas digital ini sangat membantu meningkatkan literasi dan juga inklusi di bidang jasa keuangan. Baik. Demikian. Baik. Langsung ke Pak Sumarno. Jadi hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi dan Pak Yahuda. Jadi bagi kami memang bahwa literasi inklusi keuangan ini lebih mengenalkan produk-produk perbankan supaya lebih dikenal oleh masyarakat dan produk-produk terbaru dari perbankan sehingga masyarakat lebih memahami sehingga tidak bisa memanfaatkan dan bisa artinya membandingkan dengan investasi-investasi yang lain atau melakukan transaksi dengan yang lain sehingga dengan adanya inklusi keuangan ini diharapkan kan masyarakat bisa lebih paham, oh produk bank ini seperti ini, oh produk BPD itu seperti ini sehingga mereka bisa memilih karena lebih banyak menjadi tambah wawasan. Ini yang saya tambahkan. Baik. Terima kasih karena ini waktunya sudah habis begitu ya. Terima kasih untuk Pak Budi Saptono selaku Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih juga untuk Pak Yahuda Nawa Yanukrisna sebagai Kepala Cabang Bank Republik Indonesia dan Reksa Sekuritas Regional Jateng dan DIY. Terima kasih juga untuk Pak Sumarno, Pimpinan Cabang BPD Daerah Istimewa Yogyakarta Senopati. Mudah-mudahan dari perbincangan kita selama 1 jam lebih ini, begitu ya, bisa mengedukasi teman-teman semuanya, teman-teman bisa terbuka, lebih terliterasi di sini, dan mungkin kedepannya nanti lebih maju, begitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Sumarno, Pak Budi, dan juga Pak Yuda. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Baik, terima kasih untuk Anda semua listener. Setelah ini masih akan ada program yang menemani Anda, ada info bisnis dan ekonomi yang nanti kami himpun dari kontan.co.id terkait dengan berita ekonomi, kemudian investasi dan juga terkait dengan sektor di 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sumarno, matur nuwun. Pak Budi, Pak Yahuda. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.